ke depannya Kota Bandung lebih baik. Bandung Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Salam sejahtera untuk para pensiunan, khususnya para pensiunan. Apa yang kita kerjakan selama masa pensiunan ini membosankan ya? Kopi dulu pemirsa. Kopi Aming. Membuat konten itu ibarat membuka warung, membuka lapak, membuka kios, dan pokoknya berusaha menawarkan sesuatu kepada para pembeli atau calon pembeli. Mau warung kita laku atau tidak, itu tergantung warung kita ya. Warung kita jualannya apa. Kalau warung kita menjual barang yang biasa-biasa saja, sama seperti halnya membuka warung di perumahan, di pemukiman, di perkampungan yang menjual bahan kelontong, serba ada. Sama seperti channel yang saya buat ini, saya tidak mengkhususkan channel ini untuk konten untuk hiburan, konten untuk jalan-jalan, konten untuk apa. Saya tidak mengkhususkan. Saya buat channel ini, membuat akun ini sama seperti membuka toko kelontong, serba ada. Sebagai warung serba ada, tidak menutup kemungkinan warung kita akan sepi. Biasanya para konsumen itu mencari suatu barang itu ke lokasinya tertentu. Misalkan kita mau mencari bahan elektronik, pasti kita akan ke Bancai. Sekalian di situ semua toko hampir ada di situ ya, menjual barang elektronik. Kemudian akan membandingkan harga di satu toko yang satu, kemudian di toko yang lain. Kemudian baru membeli setelah ada kecocokan barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda. Begitu juga dengan penonton YouTube, penonton TikTok dan sebagainya. Mereka akan membandingkan akun mana yang memberikan manfaat, memberikan hiburan dan sebagainya. Di sini saya tidak mengkhususkan ya. Saya hanya membunuh kesendirian setiap harinya di rumah ini sendiri dan tidak mempunyai kegiatan lain di jalan-jalan sekitar komplek dan sebagainya. Saya berpikir kira-kira apa yang harus saya jual yang agak khusus gitu. Saya berpikirnya ke arah selama pekerjaan saya sebelum pensiun itu ada di mana. Mungkin itu ya sedikit keahlian lah. Saya keliling-keliling dinas, keliling kecamatan, keliling kelurahan, itu sudah merupakan hal yang biasa. Oke pemirsa, 27 November tahun ini 2024 itu sudah berlalu dan dilaksanakan pemilihan wali kota, gubernur, bupati se-Indonesia. Dan khusus kota Bandung sudah terpilih wali kotanya, kalau suara sementara itu Farhan dan Erwin ya. Saya membaca Kompas ya, kalian Kompas kalau tidak salah, bahwasanya Farhan ini akan melaksanakan pemilihan wali kota, pemilihan eselon 2 dan eselon 3 secara terbuka seperti ini nih. Nah, apa yang dilakukan Farhan ini sama yang pernah dilakukan oleh Ridwan Kamil pada 10-11 tahun yang lalu ya, dimana di situ wali kota terpilih ini Emil maupun Farhan itu melakukan pembersihan, bukan pembersihan ya, pembenahan dengan penunjukan kepala dinas, kepala OPD. Menurut Menpan RB Kota Bandung adalah satu daerah yang sudah menerapkan merit system dengan predikat sangat bagus.
se-Indonesia. Kalau sangat bagus, wajar kalau seandainya daerah-daerah lain itu banyak yang melakukan studi tiru ke kota Bandung ya. Sambil studi tiru, sambil jalan-jalan melihat kota Bandung. Wajar. Waktu pemilihan kepala dinas di zaman Ridwan Kamil, kebetulan saat itu saya mendapat telepon dari sahabat kuliah yang menanyakan pangkat saya apa. Terus saya, emang kenapa? Pangkat saya 4B. Mau nggak daftar jadi kepala dinas? Saya tidak serta-merta langsung menjawab iya mau. Dan saat itu memang saya disuruh daftar oleh beliau, oleh yang profesor di Universitas Pajajaran, menawarkan dan menyuruh kepada saya untuk daftar menjadi calon eselon 2 di salah satu dinas di kota Bandung. Dengan pertimbangan saya ke kota Bandung itu akan ingin lebih dekat dengan orang tua. Kemudian yang kedua, pegawai di kota Bandung sudah banyak yang nunggu antrian. Maka saya langsung saat itu juga memberikan jawaban ke almarhum Dede Mariana. Mohon maaf, saya udah betah di sini, udah betah di fungsional. Maneh mah. Padahal saya lagi jadi ketua panitia seleksi ini. Oke, sorry deh, sorry, saya tidak bisa ikutan. Saya udah di sini aja lah, enjoy. Itu ada pengalaman ya. Kemudian seleksi kepala dinas yang berikutnya tahun berapa ya? 2017 atau 16 ya. Ya saat itu kepala kantor inspektur di kota Bandung itu sedang kosong, hanya diisi oleh PLT, dan PLT itu menghimbau agar yang sudah C untuk segera ikut mendaftar. Karena saat itu saya sudah 4C, ya saya ikut daftar. Dan tahapan-tahapan sudah saya lalui, dan ketika wawancara saya disuruh menyampaikan visi misi seandainya saya ditunjuk menjadi pejabat ini. Saya hanya sampaikan bahwa renstra kantor pada saat ini masih bisa berlaku, masih bisa dilaksanakan untuk 5 tahun ke depan. Jadi tidak perlu lagi saya membuat lagi. Itu pertama. Yang kedua, yang namanya renstra itu harus turunan dari RPJMD kepala daerah terpilih. Sedangkan pada saat itu belum ada wali kotanya yang terpilih. Baru sedang masa kampanyenya, ada siapa, Nurul Arifin kan? Itulah zaman itu, sehingga saya tidak bisa menentukan rensranya karena RPJM-nya RPJM siapa, RPJM yang mana yang harus saya ikuti. Jadi apa-apaan kamu duduk di situ gitu. Lah, saya duduk di sini karena disuruh yang 4C untuk mendaftar. Kalau ditunjuk disyukur, kalau enggak pun enggak apa-apa. Jadi jawaban saya ini mungkin ketua panitia seleksinya saat itu sekarang jadi menteri ya. Beliau menteri apa ya? Transmigrasi gitu. Nah, itu pengalaman saya. Oke, bisa saya lanjutkan lagi. Jadi langkah yang dilakukan oleh Farhan ini satu hal yang sangat-sangat baik sekali, tapi panitia seleksinya
agar memberikan saran 3 orang calon pemenang itu untuk mengisi eselon 2 pada dinas-dinas atau OPD yang lainnya dengan secara betul-betul menerapkan meritokrasi, merit system. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena coba dengarkan dari suara-suara di pegawai-pegawai di pemerintah Kota Bandung, menduga-duga pasti si A, pasti si B, pasti si C. Itu yang terjadi. Mungkin ini bukan hanya di Kota Bandung ya, hampir di semua daerah pasti sudah memiliki kaitan secara psikologis atau secara apa antara kepala daerah terpilih dengan ASN atau PNS yang sudah existing. Nah, ini jadi bahan. Dan yang selanjutnya, biasanya ketika kepala daerah, bupati maupun wali kota yang pada tahun berikutnya mengajukan diri untuk melamar menjadi calon gubernur, itu hampir ya saya nggak bisa membandingkan semuanya, tapi biasanya itu ada ikatan antara gubernur yang sudah terpilih dengan pegawai-pegawai pada kabupaten atau pada kota sebelumnya yang mempunyai kedekatan dengan beliau ketika menjadi kepala daerah di kabupaten itu atau di kota itu. Saya sekarang menjadi gubernur, jadi ada beberapa yang ditarik menjadi staf atau kepala dinas di kantor gubernur. Ini sekedar masukan untuk Muhammad Farhan ke depannya Kota Bandung lebih baik. Bandung Utama.